Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 19104168990. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya, yaitu Pak Adi Mursalin, mata kuliah Manajemen Operasi kedua. Di sini saya ditugaskan untuk mencari materi 2 video yang membicarakan masalah metode peramalan dalam produksi melalui YouTube dan ringkas isi penjelasan dari kedua video tersebut dan direcord. Di sini saya sudah meringkas dari 2 video, yaitu kita akan menjelaskan mulai dari pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Peramalan dan horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidak lemburnya, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Di antara tujuan utama dari peramalan adalah yang pertama, menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu, sejalan dengan kegunaannya, karena derajat detail dan akurasi berkaitan dengan jangka waktu, maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan detail dan jangka waktunya. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain. Yang pertama, berdasarkan pendapat subjektif orang-orang di lapangan penjualan dan pemasaran. Yang kedua, berdasarkan indeks aktivitas usaha. Yang ketiga, berdasarkan rata-rata data penjualan yang lalu. Yang keempat, berdasarkan analisis statistik data penjualan yang lalu. Yang kelima, berdasarkan kombinasi. Jenis peramalan. Dalam membuat keputusan dalam perusahaan industri, seorang manajer membutuhkan informasi dari berbagai sisi yang berbeda. Yang pertama, yaitu peramalan permintaan, merupakan peramalan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasikan untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Peramalan tersebut akan menjadi masukan yang sangat penting dalam keputusan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada suatu perusahaan merupakan resultan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar. Faktor-faktor tersebut hampir selalu merupakan kekuatan yang berada di luar kendali perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain ada 2. Yang pertama, siklus bisnis. Yang kedua, siklus hidup produk. Metode peramalan secara umum diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, peramalan yang bersifat subjektif. Yang kedua, peramalan yang bersifat objektif. Metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Yang kedua, yaitu ada peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Yang ketiga, metode intrinsik. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besar permintaan. Yaitu ada lagi metode ekstrinsik.
Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalannya. Untuk pendekatan peramalan, dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan metode statistik yang dilakukan pada data yang lalu adalah cara yang realistis untuk melakukan peramalan permintaan yang akan datang, dilakukannya lah langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu membuat plot permintaan terhadap waktu atau demand versus time. Yang kedua, menentukan teknik yang digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi error yang diharapkan. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang terdapat beberapa metode peramalan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Peramalan least square atau linear. Yang kedua, peramalan konstan. Yang ketiga, peramalan siklik. Yang keempat, peramalan linear siklik. Yang kelima, peramalan lainnya atau moving. Ada peramalan lainnya itu moving average, exponential smoothing, curvilinear regression, combination. Untuk analisis deret waktu atau time series, dalam pendekatan analisis deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen seperti ada tren, yaitu dilambangkan T, siklus atau cycle dilambangkan C, pola musiman atau season dilambangkan S, variasi acak atau random dilambangkan R, yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Komponen-komponen tersebut kemudian dipakai sebagai dasar dalam membuat persamaan matematis. Untuk penjelasan tentang komponen tersebut, yang pertama tadi ada kecenderungan atau tren. Tren merupakan sifat dari permintaan yang di masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Yang kedua ada siklus cycle. Permintaan suatu produk yang dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Yang ketiga ada pola musiman atau season. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Yang keempat, variasi acak atau random. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Yang kelima terakhir ada rata-rata bergerak atau moving average, dilambangkan MA. Moving average diperoleh dengan merata-rata permintaan berdasarkan beberapa data masa lalu yang terbaru. Tujuan utama dari penggunaan teknik MA ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan variasi acak permintaan dalam hubungannya dengan waktu. Nah, tujuan ini dicapai dengan merata-ratakan beberapa nilai data secara bersama dan menggunakan rata tersebut sebagai ramalan permintaan untuk periode yang akan datang. Demikian itu yang saya ringkas materinya tentang peramalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.